Salam, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel ini, yakni channel Langsung Sitorus, yang pada kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 14 April tahun 2024 yang kita sebut juga Minggu Misericordias Domini. Dan mudah-mudahan dengan perenungan kita ini kita semakin digugah untuk memperdalam iman kita, meneguhkannya, dan juga semakin setia mengikuti Yesus Kristus. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Marilah kita baca apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di sana. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, menghidupi dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di dalam almanak kita diusulkan tema daripada perenungan kita yang ditarik dari apa yang menjadi evangelium pada minggu tersebut. Tema itu mengatakan cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yohanes Rasul tidak menuliskan di awal suratnya kepada siapa suratnya itu ditujukan. Dan itu mengundang kita untuk memberi kesimpulan bahwa bukan hanya kepada jemaat Efesus ditujukan surat ini, melainkan kepada seluruh jemaat-jemaat yang sudah berserakan di Asia Kecil, ada di Yerusalem juga, dan hingga ke Eropa, ke Makedonia. Dia berada di Pulau Patmos
dan dia sangat peduli tentang masa depan umat Kristiani, dan kepeduliannya itu dia tumpahkan untuk memberikan kesaksian secara langsung tentang dia yang dia lihat, yang dia raba, yang dia betul-betul bersama-sama dengan dia, yang dia katakan di pasal 1, firman yang hidup, tanpa menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena menurut Yohanes bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia dan hidup bersama manusia, dan walaupun dia telah disalibkan, mati dan dikuburkan, dia bangkit kembali dan dia menjadi firman yang hidup bersama Roh Tuhan menyertai seluruh umat Kristiani. Jadi umat itu memerlukan pedoman iman yang benar agar tidak disesatkan oleh siapapun, sehingga dia menulis kitab Injil Yohanes dan menulis 3 suratnya ini, dan juga menulis kitab Wahyu. Dengan demikian Yohanes Rasul itu mempersiapkan jemaat untuk hidup di dunia ini menghadapi semua tantangan yang mau menghambat umat Kristiani dalam pemberitaan Injilnya, dan juga memberikan pedoman-pedoman bagaimana masa depan mereka kelak di akhir zaman, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, satu hal yang sangat indah disebutkan oleh Yohanes adalah bahwa Yesus itu anak Allah. Yesus itu domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus itu adalah Kristus atau Mesias, dan banyak lagi gelar yang diberikan di dalam Injil Yohanes kepada Yesus. Anggur yang benar, terang dunia, gembala yang baik, dan banyak lagi yang lain-lain, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Tapi pada perenungan kita ini, kita perlu memahami bagaimana bedanya Kristus sebagai anak Allah dan pengikut Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Kita tahu sebutan anak di sana bukan bermaksud untuk memperanakkan Tuhan seperti dituduh oleh orang-orang yang bukan Kristen kepada kita. Kita tidak pernah memperanakkan Tuhan, tetapi mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anakku yang kukasihi, katanya, dan kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus anak Tuhan atau anak Allah, gelar itu dipergunakan sebagai petunjuk bahwa diri Yesus itu adalah penampakan dari Allah yang sejati. Ya, karena penampakan itulah maka dia disebut anak Allah. Kalau Allah sendiri yang datang tanpa menjadi manusia, ya tentu saja Allah sendirilah yang kita sebut dia. Tapi kedatangannya sebagai manusia, maka dia diberi gelar anak Allah sebagai salah satu penampakan dari Tuhan kita Yahuwah Elohim yang menyatakan diri dan memberikan keselamatan kepada umat manusia. Dan dia itu menjadi firman, ya, firman yang hidup, bukan firman yang mati. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Allah? Tentu saja kita anak-anak Allah, bukan cucu Allah. Karena kita menjadi pengikut anak Allah yang diri Tuhan kita itu. Jadi Yesus adalah anak Allah
dan kita adalah anak-anak Allah, itu bukan berarti diri kita menggantikan diri Yesus Kristus, tetapi kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, pengikut Kristus yang tidak jauh berbeda perilakunya daripada anak Allah yang sejati itu. Jadi kalau Yesus sebagai anak Allah menyatakan diri Allah yang menyatakan diri menjadi firman di tengah-tengah dunia ini, kita disebut anak-anak Allah untuk menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia, yang betul-betul menjalankan misi Yesus Kristus di dunia ini, sehingga visi Tuhan Yesus Kristus menjadi kenyataan di dunia ini, yakni membuat segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itu sama dengan atau sebanding dengan bahwa Yesus itu disebut Kristus dan kita para pengikutnya disebut Kristen. Kristus itu artinya yang diurapi menjadi raja kita, diurapi menjadi imam kita, diurapi menjadi nabi bagi kita, dan bukan hanya itu, diurapi menjadi Tuhan yang benar, yang datang melawat kita, peduli akan kehidupan kita, prihatin akan keberdosaan kita, sehingga dia mau rela mati di kayu salib, dan darahnya tercurah untuk membasuh dosa kita tersebut, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah atau menjadi Kristus kecil atau pengikut-pengikut Kristus yang menyebut atau disebut namanya Kristen. Kita diurapi untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, duta-duta Kristus yang harus pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil Kristus kepada segala makhluk, dan juga menjadikan bangsa-bangsa menjadi pengikut Yesus Kristus, serta mengajar mereka untuk melakukan apa ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itulah tugas kita sebagai anak Allah dan sebagai Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Wujud kita adalah wujud orang yang disucikan dengan kuasa darah Yesus Kristus, disucikan dengan air yang tertumpah dari dada Tuhan Yesus Kristus sewaktu dia dihujam dengan lebing itu, sehingga tercurah darah dan air dari dadanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesus adalah bukan hanya suci, tetapi juga kudus, karena dia adalah penyataan dari Tuhan kita yang maha kudus itu. Firman Tuhan mengatakan, kiranya kau kudus karena aku adalah kudus. Jadi suci itu adalah bersih dari kotoran-kotoran lah, ya. Kalau kudus atau kados, hagios, ya, itu adalah yang dikhususkan, ya, untuk bagian daripada Tuhan, untuk pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menjadi manusia yang mengerjakan, memenuhi kehendak Tuhan. Jadi kita suci, ya. Dulu ada nyanyi kita kudus-kuduslah, ya. Terus Hagion itu dinyanyikan, dan sekarang diganti dengan suci. Tapi sebenarnya kudus lebih luar biasa daripada suci. Tapi suci itu lebih menekankan perilaku hidup kita, ya, perilaku hidup kita di dunia ini. Kalau kudus itu lebih menekankan perilaku kita menjadi bagian daripada Tuhan, kan kayak gitu. Jadi kalau suci tentu saja seperti Yesus adalah
tidak berdosa. Dan kita dimungkinkan tidak berdosa karena dosa kita dihapus. Dan kalau dosa kita itu sudah dihapus, Tuhan Yesus yakin bahwa kita tidak selalu mengulang-ulangi dosa yang sama, agar kita selalu memperbanyak pencucian dari Dia. Enggak. Sekali dosa kita ditanggalkan dari kita, kita akan meninggalkan dosa ini dan menjaga diri kita tidak melakukan dosa yang baru di hadapan Tuhan. Itulah tugas mulia, tugas suci daripada anak-anak Allah di dunia ini. Yohanes sangat menekankan, ya, di dalam Yesus, di dalam diri Yesus tidak ada dosa. Oleh karena itu, siapa yang mengikut Yesus juga menjauhkan diri dari dosa. Ya. Jadi kalau kita hidup suci berarti kita menerima penyucian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau kita menjauhkan diri dari segala bentuk dosa, kita harus hidup bertindak agar godaan-godaan dunia yang membawa kita melanggar firman Tuhan kita jauhi dan kita hindari. Bapak Ibu Saudara, berbuat dosa berarti melanggar hukum Allah, ya. Dan suci itu mempertahankan kesucian yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, kalau Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa kita, itu memang Dia punya hak atau punya kuasa untuk itu, karena di dalam dirinya tidak ada dosa. Dan yang dihapusnya tentu saja adalah dosa manusia kepada dirinya, kepada diri Tuhan itu sendiri. Dan berdasarkan pengampunan dosa yang dilakukan Tuhan itu, tentu saja dosa kita kepada orang lain turut diampuni, dan dosa kita terhadap diri kita juga diampuni, dihapus. Makanya kalau kita sudah mengalami pengampunan dosa, penghapusan dosa, ya jangan lagi batin kita rontok, ya. Harus menjadi kuat, ya, sebagai yang telah dipulihkan, dibersihkan dari dosa. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan tentu saja kita tidak akan berbuat dosa lagi. Tapi bagaimana kita tidak berbuat dosa lagi? Haruslah kita lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Melanggar hukum Allah adalah dosa. Kita tidak melakukan perjanjian lama dan hukum-hukum perjanjian lama secara hurufiah lagi sekarang ini. Karena semua perjanjian lama hukumnya itu telah disimpulkan oleh Tuhan Yesus dalam hukum kasih dan hukum perbuatan, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah yang kita lakukan. Mana itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Tentu saja adalah seperti dikatakan Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum kasih itu dijalankan oleh Tuhan di kayu salib itu, ya, sebagai tiang yang tegak dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, ya. Dan hukum kasih kepada sesama manusia juga dijalankan oleh Tuhan di dalam kayu salib itu, karena Dia katakan, Tuhan ampunilah dosa mereka ini karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya, dan hari ini engkau bersama saya di Firdaus, katanya. Jadi itu kepada seluruh umat manusia, kasih kepada seluruh umat manusia yang disodorkan oleh tangan kiri kanannya itu, ya. Dan hukum kasih itulah, kasihlah Allahmu dengan segenap, yaitu kan, dan kasihilah dirimu seperti dirimu sendiri, ya. Dan hukum perbuatan adalah berbuatlah kepada mereka apa yang engkau inginkan mereka perbuat kepadamu. Itulah hukum perbuatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi hukum perbuatan mencari-cari keselamatan atau penghapusan dosa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, setelah melakukan itu tentu saja kita pasti tidak jatuh lagi dalam dosa. Jadi
kebenaran kita tidak diukur daripada rajinnya kita berkebaktian atau apa-apa banyak sekali, banyaknya perbuatan-perbuatan diakoni yang kita buat, itu tidak diukur dari sana, tetapi diukur dari apakah yang kita lakukan, apakah yang kita ucapkan sebagai menunjukkan kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan apakah perbuatan kita, pikiran kita, kata-kata kita, ya, menunjukkan kasih kepada sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan perbuatan kita itu, apakah itu pertanda bahwa kita menginginkan orang lain berbuat demikian kepada kita. Dengan demikian, kalau itu kita pedomani, pasti kita tidak akan berbuat dosa lagi. Diukur dari sudut manapun, kalau itu sudah terlaksana, tidak akan dapat dikatakan bahwa kita kita berbuat dosa lagi, ya. Jadi kalau hukum kesimpulan dari segala hukum di perjanjian lama dan perjanjian baru itu yang diajarkan oleh Yesus kita lakukan, ya tentu saja kita sudah memenuhi syarat sebagai orang yang telah diampuni dosanya, ya, sehingga kita bisa menghindar dari dosa, dan orang yang telah disucikan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itulah pedoman kita untuk menangkis segala usaha pihak lain untuk menyesatkan kita. Ya. Jadi walaupun tidak semua isi Alkitab kita hafal luar kepala, ya, dan tidak ada orang Kristen yang hafal semua isi Alkitab secara hurufiah luar kepala. Tidak ada itu, kita tidak seperti orang lain. Tetapi kita tahu apa senjata kita untuk menangkis segala bentuk penyesatan yang dikenakan oleh dunia ini atau orang-orang atau ilmu-ilmu kepada kita, ya. Makanya kita bisa tidak membiarkan kita disesatkan oleh orang lain. Tidak mau disesatkan lagi oleh ajaran-ajaran palsu dan injil-injil palsu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kristus benar dan kita pun benar, dan kebenaran kita itu bukan kebenaran seperti yang diajarkan oleh pihak-pihak lain. Kebenaran kita itu sangat simpel, karena yang kita pegang adalah kebenaran Kristus. Jadi aku mengasihimu, makanya kamu mengasihi sesamamu. Aku berbuat baik kepadamu, karena itu kamu berbuat baik kepada saya. Jadi itu iman selalu dibarengi dengan perbuatan yang baik kepada sesama, ya. Dan barang siapa yang tak berbuat dosa, itu berasal dari iblis. Dan kalau kita sudah bisa menangkis sengat iblis itu, pastilah kita orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita harus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, baik di dalam diri kita maupun di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dalam bernegara, bergereja, ya, untuk membinasakan segala perbuatan-perbuatan iblis, yakni mengikuti perbuatan Yesus yang membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita, ya. Kasih itu dikatakan yang Dia karuniakan kepada kita, dan kita ditetapkan sebagai anak Allah, sebagai Kristen, yang berarti bahwa kita menjadi peniru perangai dan perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup sebagai gambaran wajah Kristus atau gambaran diri Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas status yang Kau anugerahkan sebagai anak-anak Allah kepada kami, dan telah Kau sucikan kami dan Kau tebus dosa kami
Kiranya kami Engkau tolong menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang yang telah suci kehidupannya dan mampu menangkis segala sengat iblis, sengat dosa itu. Sehingga semakin banyak dimenangkan untuk menjadi setia kepadamu. Kiranya kehidupan beragama kami bukan lagi kehidupan beragama yang mengantar kami kepada keberdosaan, tetapi mengantar kami ke dalam keselamatan dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa atas perlindungan yang Kau berikan kepada bangsa kami, dan kiranya perlindungan itu dapat dan berkat itu dapat dinikmati oleh bangsa kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada atas anugerah-Mu kepada seluruh gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, dan kiranya gereja-gereja-Mu semakin menguatkan iman, menguatkan persatuan, dan menguatkan kebersamaan di dalam mengikut Engkau di negara kami yang kami cintai ini. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.